semua, pada hari ini saya ingin berbagi renungan untuk kita semua berdasarkan pada kitab Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26 tentang orang muda yang kaya. Saya memberikan tema sesuai dengan tema Gemit, yaitu menjadi murid yang berkarakter Kristus. Nah, di dalam merenungkan firman Tuhan ini, Bapak, Mama, saudara semua yang mendengar, bahwa untuk menjadi murid yang berkarakter Kristus itu merupakan sesuatu hal yang harus kita pelajari sebagai orang-orang Kristen. Saya ingat tentang orang yang paling kaya di dunia, namanya Bill Gates. Nah, ketika merenungkan firman tentang orang muda yang kaya ini, saya ingat bahwa Bill Gates itu dia adalah orang yang sangat kaya. Bahkan dia memiliki kekayaan itu dihitung 1 detik itu 5 juta. Nah, bisa bayangkan 1 detik 5 juta itu adalah nilai uang yang sangat besar. Kalau kita kan biasanya untuk setiap penghasilan bisa per bulan, per hari, per jam, tetapi Bill Gates ini dia punya penghasilan 1 detik, per detik itu dia mendapatkan 5 juta. Nah, kalau 1 detik dalam 1 menit itu sama dengan 60 detik, maka dalam 1 detik 5 juta dikali 60 detik itu sama dengan 300 juta. Bill Gates mendapatkan penghasilan itu 300 juta dalam waktu 1 menit. Luar biasa, Bapak Mama. Tetapi dari penghasilannya yang begitu besar, dia memiliki sifat yang sangat baik. Bahwa Bill Gates ini dia adalah seorang pendiri Microsoft di dalam program komputer, tetapi dia tidak sombong dengan penghasilan yang dia dapatkan begitu berlimpah, begitu banyaknya. Meskipun dia menjadi orang terkaya di dunia, tetapi dia tidak pernah sombong. Dia menyumbangkan bahkan sampai 90% harta kekayaannya itu untuk orang-orang yang sedang mengalami masalah kelaparan, masalah pendidikan, masalah kesehatan. Dan memang saat ini juga dia sedang membantu para ilmuwan untuk mencari vaksin untuk virus corona. Itu adalah hal yang sangat baik yang dilakukan oleh Bill Gates. Bahkan dia mewariskan harta kekayaannya itu bukan untuk anak-anaknya. Dia mewariskan harta kekayaannya itu. Dia berjanji bahwa akan memberikan semua harta kekayaannya itu kepada yayasan-yayasan yang menolong banyak orang susah dan orang miskin. Ini adalah sesuatu hal yang baik yang dilakukan oleh Bill Gates. Dan kita bisa tahu bahwa ada begitu banyak orang baik di dunia ini. Bapak, Mama, saudara semua. Ada begitu banyak orang baik. Tetapi tidak semua orang baik itu hidup benar di hadapan Tuhan. Semua orang baik itu tidak selamanya benar, hidupnya benar di hadapan Tuhan. Orang muda yang kaya di dalam firman Tuhan pada hari ini, dia adalah orang yang sangat baik. Dia sangat baik dan juga dia adalah orang yang sangat kaya. Tetapi terkesan bahwa harta kekayaannya itu adalah segala-galanya bagi dia. Ketika dia datang kepada Yesus, dia sangat-sangat berani untuk bertanya tentang perbuatan baik apa supaya bisa mendapatkan hidup kekal. Tetapi akhirnya dia tidak berani untuk melakukan perintah Tuhan Yesus, yaitu memberikan semua harta kekayaannya kepada orang-orang miskin. Lalu dia pergi dengan sedih, dia pergi dengan kecewa, bukan karena dia tidak ikut perintah Tuhan, tetapi karena dia merasa bahwa semua perbuatan baiknya selama ini sia-sia. Karena dia harus menjual semua harta miliknya untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Padahal kuncinya cuma satu, yaitu dia melakukan perintah Tuhan Yesus. Nah, Bapak, Mama, saudara semua yang mendengarkan renungan pada hari ini, bagi orang Yahudi pada zaman Yesus bahwa untuk memperoleh hidup kekal itu mereka harus melakukan banyak sekali perbuatan-perbuatan baik. Ada ratusan perbuatan-perbuatan baik yang harus dilakukan berdasarkan pada hukum Taurat. Tetapi bagi Yesus semua perbuatan baik itu dilakukan berdasarkan pada kasih, hukum kasih sebagai kegenapan hukum Taurat. Jadi persoalannya itu bukan pada perbuatan baiknya, tetapi persoalannya itu adalah pada kasih yang sungguh, kasih yang tulus. Kita tahu bahwa di dalam Matius 22 mengatakan hukum yang pertama dan yang terutama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Barulah hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Orang muda yang kaya ini ketika dia bertanya kepada Tuhan Yesus tentang perbuatan baik, itu karena dia merasa bahwa perbuatan baiknya itu sungguh-sungguh benar dan juga bisa menjadi kunci untuk memperoleh keselamatan. Dia memamerkan perbuatan baiknya di depan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berkata pada ayat 17, di situ Tuhan Yesus berkata, apa yang baik? Apa yang baik? Justru hanya satu yang paling baik, yaitu Tuhan Allah sendiri. Hanya satu yang paling baik. Semua manusia di dunia ini berbuat baik. Perbuatan-perbuatan baik manusia itu bukan jaminan untuk memperoleh keselamatan Allah. Semua manusia yang beragama ataupun yang tidak beragama, semuanya itu bisa berbuat baik. Tetapi apa yang baik belum tentu benar di hadapan Tuhan. Ini yang harus kita ingat. Bisa saja orang berbuat baik itu hanya untuk menyenangkan hati manusia, tetapi tidak sama sekali menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus melihat bahwa orang muda yang kaya ini berbuat baik, tetapi dia belum benar-benar mengasihi Tuhan. Dia belum benar-benar mengenal Tuhan yang adalah kasih itu sendiri, sehingga dia berani meninggalkan Tuhan Yesus. Dia hanya berani bertanya, tetapi akhirnya dia meninggalkan Tuhan Yesus dan menolak perintah Tuhan Yesus. Kita semua tahu bahwa sebagai orang-orang Kristen, hanya oleh karena kasih kita diselamatkan. Hanya oleh karena kasih kita memperoleh keselamatan secara gratis, secara cuma-cuma dari Tuhan Allah. Dan keselamatan hidup kekal itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Bukan karena perbuatan baik kita, Bapak Mama, Saudara semua. Bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi itu semua karena Tuhan Allah begitu baik di dalam kehidupan kita. Itulah yang harus kita ketahui sebagai orang-orang Kristen. Bahwa sebaik-baiknya kita tetaplah orang-orang yang berdosa. Manusia yang berdosa, yang mudah mendua hati, yang mudah mencintai harta hawa nafsu, dan mudah untuk meninggalkan Tuhan seperti orang muda yang kaya ini. Kita bisa perhatikan pada ayat 24, Bapak Mama, Saudara semua. Di situ mengatakan bahwa lebih baik seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya bahwa pada zaman Tuhan Yesus itu ada kota-kota yang membangun benteng-benteng. Nah, benteng-benteng itu memiliki sebuah pintu yang sangat kecil, ukurannya cuma 1 meter. Sangat kecil, supaya kalau ada musuh yang datang menyerang benteng atau kota tersebut, mereka kesulitan masuk dan mudah untuk dikalahkan. Nah, demikian juga hewan unta. Unta ini adalah tempat hewan yang biasa dipakai sebagai tempat untuk memikul banyak barang bawaan tuannya. Nah, unta ini bisa masuk ke dalam pintu yang kecil yang disebut lubang jarum itu, kecuali jika melepaskan barang-barang yang dipikul oleh unta itu, barulah unta tersebut bisa masuk. Nah, demikian juga orang muda yang kaya ini, dia bisa masuk kerajaan surga kalau melepaskan semua barang-barang, semua harta kekayaannya untuk mengikuti Tuhan Yesus. Nah, untuk kita semua yang mendengarkan renungan ini, kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Perintah Tuhan Yesus pada saat ini lewat firman Tuhan ini sebenarnya bukan supaya kita tidak boleh menjadi orang kaya atau tidak boleh memiliki banyak harta. Bukan. Tetapi sebenarnya perintah Tuhan Yesus ini adalah supaya kita memiliki kecintaan kepada Tuhan. Ya, jangan sampai ketika Bapak Mama, Saudara semua mendengarkan apa yang saya katakan lalu mulai untuk menjual semua harta milik Bapak Mama semua, kasih habis. Tidak. Sebenarnya menjadi kaya berlimpah harta itu sebenarnya tidak apa-apa. Kecintaan kepada harta daripada kepada Tuhan itu yang menjadi persoalan. Ingat bahwa Tuhan Yesus mengatakan hukum yang pertama-tama itu mengasihi Tuhan, barulah mengasihi manusia. Kalau kita hanya mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak, mengasihi harta kita, maka sama saja dengan kita tidak mengenal Tuhan. Ketika kita menolak Tuhan, sama saja dengan kita menolak hidup kekal yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Persoalan orang-orang Kristen pada zaman sekarang ini adalah mereka lebih sibuk mencari harta, kekayaan, kesuksesan, keberhasilan daripada sibuk mencari Tuhan. Harta, kekayaan, keberhasilan, kesuksesan, dan kemewahan itu yang nomor 1.
Tetapi Tuhan itu dinomor-duakan dan mungkin nomor yang kesekian kalinya. Tidak masalah jika kita menjadi kaya, berharta banyak, berlimpah-limpah harta. Yang jadi masalah itu adalah ketika kita lebih mencintai harta kekayaan yang bersifat duniawi daripada mencintai Tuhan. Pemuda yang kaya dalam firman Tuhan ini, sebenarnya kalau dia mencintai Tuhan, dia lebih mencintai Tuhan, pasti dia rela mengorbankan harta kekayaannya hanya demi kemuliaan Tuhan, demi mengikuti Tuhan. Tetapi sebaliknya, karena dia lebih mencintai harta kekayaannya sehingga dia mengorbankan Tuhan demi hartanya. Jadi memang benar bahwa orang kaya sukar masuk kerajaan Allah, karena di mana hartanya berada, di situ hatinya berada. Hatinya itu tidak sepenuh hati untuk mengasihi Tuhan. Kebaikannya, perbuatan baiknya itu hanya untuk kemuliaannya sendiri dan bukan untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus ingat bahwa harta kekayaan itu bisa membuat kita terjebak di dalam perselisihan, pembunuhan, persinahan, dan rupa-rupa kejahatan. Bahkan banyak sekali orang-orang kaya di dunia ini yang tiba-tiba korupsi, menjadi koruptor, mencuri uang rakyat, bahkan juga mencuri uang milik Tuhan seperti Yudas. Jadi memang benar bahwa ketika kita menjadi semakin kaya raya, berlimpah harta, hati-hati Bapak Mama, Bapak Saudara semua, karena kita bisa masuk di dalam yang namanya rupa-rupa kejahatan. Kita juga bisa lupa istri, lupa suami, lupa anak, bahkan lupa Tuhan. Melalui firman Tuhan pada hari ini, marilah kita untuk bisa belajar menjadi murid Yesus, yaitu yang memiliki karakter Yesus, yang penuh kasih kepada Tuhan, penuh kasih kepada sesama. Kasih yang tulus, kasih yang sungguh-sungguh, itu yang namanya murid yang berkarakter Kristus. Kita tahu bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini, dia memberikan keselamatan, merendahkan dirinya menjadi miskin, bahkan juga menderita demi keselamatan kita. Satu hal yang harus kita tahu bahwa perbuatan baik kita, kesetiaan, ketaatan kita kepada Tuhan itu kita lakukan bukan karena sebagai syarat dan aturan untuk memperoleh keselamatan, tetapi kesetiaan kita, ketaatan kita itu kita lakukan sebagai karakter kita, gaya hidup kita yang adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Kita tidak perlu lagi mencari keselamatan. Keselamatan itu sudah ada. Tugas kita adalah kita bersyukur. Kita memiliki karakter yang bersyukur akan kasih Allah, karakter yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus paling sangat senang kalau kita memiliki karakter yang penuh kasih, yang penuh dengan kepedulian kepada orang-orang yang lemah dan di dalam masyarakat kita. Kita juga pasti memiliki kasih sebagai orang-orang Kristen. Kita mau memberi dari kelebihan kita untuk orang-orang yang berkekurangan. Pasti Tuhan sangat senang. Semua perbuatan baik yang kita lakukan itu bukan karena kita baik, Bapak Mama, tetapi karena Tuhan Allah teramat sangat baik dalam kehidupan kita. Ketika kita punya kepedulian kepada sesama, ketika kita punya kasih kepada sesama, itu bukan karena kita sangat baik, tetapi karena kita mensyukuri akan kasih Tuhan yang begitu baik. Kita juga melakukan itu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan yang sangat-sangat kita kasihi dari lubuk hati kita yang paling dalam. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua.